اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. Kita terentas dari keterbelakangan, kita terentas dari keterpurukan, kita terentas dari kebodohan, sehingga membawa kita pada alam yang penuh rahmat seperti yang kita rasakan saat ini. Para hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih atas hadirnya pada sore hari ini. Wabil khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Tijani Mukhlas yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk memberikan ceramah agama tentang keutamaan silaturahmi dan toleransi. Semoga apa yang nanti disampaikan beliau bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para jemaah sekalian, kami mohon izin ingin membacakan susunan acara di sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua Mau'idotul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Tijani Mukhlas tentang keutamaan silaturahim dan toleransi. Yang ketiga sesi tanya jawab diskusi bila waktu memungkinkan. Yang keempat adalah doa dan penutup. Demikianlah susunan acara di sore hari ini. Menginjak acara yang pertama pembukaan, mengawali rangkaian acara di sore hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran agar pelaksanaan pengajian di sore hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, agar dapat menambah pahala lebih, marilah kita bersama-sama membaca doa itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafah sunnatan lillahi ta'ala. Baiklah para hadirin sekalian, menginjak acara yang kedua adalah tausiah ceramah agama tentang keutamaan silaturahim dan toleransi kepada Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Tijani Mukhlas. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi sahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul basari wal insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq
wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'dah. Yang saya hormati segenap para alim, para ulama, segenap pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah, segenap para jamaah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di majelis mulia, di tempat yang paling mulia yaitu Baitullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi wa salamuhu, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, sesuai dengan tema yang disajikan panitia Pondok Ramadan kepada kami, yaitu keutamaan silaturahim dan toleransi, di mana tema ini merupakan tema yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mengambil sikap bahwa ada kesadaran kita hidup di dunia tidak hidup sendirian, tapi kita hidup dengan orang lain, hidup bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu agama Islam yang sebagai rahmatan lil alamin ternyata di dalamnya juga mengajarkan dan juga memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersilaturahim dan punya sikap toleransi. Ada dua tema, yaitu silaturahim dan toleransi. Yang pertama tentang silaturahim, kita semua di dalam agama memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik langsung melalui firman-Nya atau melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana secara umum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, di mana surat ini, ayat ini biasa dibaca ketika ada pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Poin dari ayat ini adalah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Jadi takutlah kalian semua kepada Allah, di mana dengan Allah kalian saling meminta, dan jagalah al-arham, jagalah persaudaraan. Ini poin yang penting, kita disuruh oleh Allah agar menjaga hubungan silaturahim. Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai bermusuhan, bahkan memutus hubungan silaturahim. Ancaman dari Allah tidak main-main, di mana disampaikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahmin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Memutus hubungan dengan keluarga, memutus hubungan dengan sanak saudara, ancamannya begitu besar, yaitu dia tidak akan dimasukkan ke surga Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku yang seperti ini. Ini pentingnya silaturahim, bahkan silaturahim untuk menjadi motivasi agar silaturahim ini kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di balik silaturahim ini mengandung banyak sekali kemanfaatan yang begitu besar yang akan kembali kepada kita yang melakukannya.
Apa diantaranya? Silaturahim faedahnya adalah mempermudah rezeki kita. Silaturahim akan memperpanjang usia kita. Kalau bicara rezeki, siapa yang tidak mau? Kita semua ingin rezekinya lancar. Mudah-mudahan dilancarkan semua oleh Allah rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalan rezeki dari Allah itu begitu banyak jalurnya, begitu banyak jalannya. Di antara jalannya rezeki itu adalah melalui silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diuratkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bagaimana kata Rasulullah? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, pengen rizki kita tambah banyak, wa yunsa'alahu fi atharihi, usianya ditambah diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung sanak saudaranya, menjaga hubungan jangan sampai terputus antara satu dengan yang lain. Silaturahim itu bisa menambah rizki. Contoh sederhana. Setelah ini kita, setelah Ramadan masuk bulan Syawal, hari raya Idul Fitri, ada tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, silaturahim, pergi ke saudara untuk minta maaf dan memaafkan. Bahasa kita sonjo, silaturahim ke sana kemari, pergi ke saudara kita, ke orang tua, saudara kandung, saudara sepupu dan lain sebagainya, kepada paman, bibi. Ini bagian dari silaturahim dan menambah rizki. Sederhana saja, kalau kita mau bertamu, kita silaturahim, anggaplah bertamu kepada teman. Setelah sampai di rumah teman kita bicara tidak lama, tiba-tiba ada kopi datang. Ini gratis Pak kopinya Pak. Kalau ke warung 10.000 ini bayar. Gara-gara silaturahim dapat kopi gratisan. Ini sudah rezeki ini. Berkahnya silaturahim kita dapat kopi, secangkir kopi. Dimana kalau kita pergi ke warung tidak ada gratisannya, ada tagihannya. Ya minimal 5.000, itu pun pahit Pak, campur jagung, campur beras itu kopinya ini. Tapi kalau kita silaturahim bisa mesen, apalagi teman, minta kopinya. Yang enak kopinya, yang manis, yang kental, kopi asli, gratis, tidak ada tagihannya. Gara-gara silaturahim. Ada kue yang disuguhkan, itu juga gratis, tidak ada hitungannya, tapi jangan dihabiskan. Kecuali kalau tidak punya malu, itu aja. Itu juga gratis, kadang pun diberi makan itu. Wah ini kebetulan saya baru masak istri saya, ayo kita makan bareng. Wah ini kalau ke warung habis berapa itu Pak? 50 mungkin. Tapi gara-gara silaturahim kita dapat gratisan semua itu tanpa kita sadari. Ini yang terlihat. Berkah dari silaturahim dipermudah rezekinya oleh Allah. Dan terkadang gara-gara kita bertamu kepada teman, kepada handai tolan, kemudian kita ditanya tentang keuangan kita, ditanya tentang pekerjaan. Wah ini lagi tidak punya pekerjaan. Kebetulan saudaranya ada peluang. Ini kalau mau ada pekerjaan, kalau mau. Akhirnya dapat informasi pekerjaan, akhirnya dapat penghasilan. Dari mana berangkatnya? Dari silaturahim. Ini contoh sederhana dan itu sering terjadi. Dan mohon maaf, rezeki itu bukan jangan kita nilai dengan uang semata. Rezeki itu apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah rezeki. Kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, sudah usianya sudah cukup untuk menikah, mencarikan jodoh ke sana kemari, kebingungan sebagai orang tua karena jodoh rahasia Allah. Tapi kadang jalannya itu gara-gara silaturahim, kita main ke rumah teman kita, mungkin teman dulu ketika sekolah atau ketika mondok. Ternyata temannya punya anak yang seusia dengan anak kita, akhirnya ngomong ngalor ngidul, akhirnya kemudian besanan. Lah ini dapat rezeki gara-gara silaturahim. Yang asalnya kita bingung cari mantu gara-gara silaturahim, kemudian dapat. Tidak jauh-jauh ternyata jodoh anak kita. Ini salah satu bukti dan contoh bahwa silaturahim ini juga akan membawa rizki. Akan diperpanjang usia.
Kenapa? Karena dengan bersilaturahim kita akan mendapatkan untayan doa-doa dari orang yang kita kunjungi. Dalam bahasa Madura tuh matur lanjeng umur, matur paring nasihat. Ini doa-doa ini yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini kita dapat ketika kita bersilaturahim. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan usia kita ditambah. Penambahan usia ini banyak penafsirannya di antara para ulama. Ada dimaksud penambahan usia itu bukan berarti hitungan usianya bertambah, tapi usianya menjadi berkah. Ya mungkin kalau sudah takdir dari Allah usianya 5 tahun, walaupun dia itu sering silaturahim tetap usianya 5 tahun, tapi kebaikannya semakin meningkat. Keberkahan 5 tahun itu loh. Kebaikan yang dilakukan itu tidak kalah dengan orang yang usianya 100 tahun. Itu yang diberi keberkahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan ini salah satunya didapat melalui jalur silaturahim. Ini diantara hikmah yang kita dapat dari silaturahim. Kemudian diantaranya juga apa? Kita hidup mulia dengan silaturahim. Mendapatkan kemuliaan hidup karena silaturahim ini bagian dari akhlak dalam agama kita. Termasuk akhlak yang diajarkan di dalam Islam itu adalah silaturahim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum ala afdolil ahlaki fid dunya wal akhirati. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian akhlak yang paling utama di dunia dan akhirat? Akhlak yang paling utama, seperti kita tahu Rasulullah diutus, salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana manusia itu betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya. Maka kemudian Rasulullah menawarkan, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian akhlak yang paling utama di dunia dan di akhirat? Apa kata Rasulullah? Ta'fu amman dolamaka wa tasilu man qata'aka wa tu'ti man qata'aka. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya kamu memaafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Itu juga bagian dari akhlak yang baik. Dalam berumah tangga, suami kadang punya salah kepada istri, istrinya memaafkan. Sekarang ini menjelang hari raya, suami itu banyak yang pusing untuk mencari baju baru untuk istri dan anak-anaknya. Kebetulan ekonominya tidak mendukung. Suaminya minta maaf kepada istrinya, "Dek, maaf dek, saya tidak bisa membelikan baju baru." Istrinya memaafkan, "Tidak apa-apa mas, saya sudah tidak masalah, tidak dibelikan baju. Karena saya ngerti emas itu lebih suka saya melihat saya tidak pakai baju daripada pakai baju." Nah, ini memaafkan, ta'fu amman dolamaka. Kemudian ada juga apa? Watasilu man qata'aka, menyambung orang yang memutus hubungan denganmu. Ya mungkin orang lain marah kepada kita, tapi kita tetap menjaga hubungan baik. Kita bertengkar dengan orang lain, ada masalah dengan orang lain, kita memaafkan walaupun mereka tidak mau memaafkan kita. Itu urusan mereka. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Maka dengan bersilaturahim kita akan hidup mulia, bukan hanya di dunia tapi hingga kelak di akhirat. Kemudian diantaranya apa? Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita hidup selamat itu bukan karena amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah itu bagian dari kewajiban. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan bukan amal ibadah yang menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalnya. Tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah. Karena tidak sedikit orang dari kecil, dari lahir tidak kenal Tuhan. Dia tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun. Tapi karena mendapat rahmat dari Allah, menjelang kematiannya dia kemudian dipanggil oleh Allah untuk beriman. Jadi orang yang beriman, belum sempat sholat, belum sempat melakukan apapun, mati husnul khotimah, surga, walaupun tidak punya amal. Kenapa? Karena masuk surga bukan karena amal.
tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat agar mendapat rahmat Allah, kita berpuasa seperti hari ini agar mendapat rahmat Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat inilah yang kemudian akan membawa dan berdampak keselamatan kita dunia dan akhirat. Termasuk silaturahim, ini salah satu aktivitas, salah satu perbuatan yang akan berdampak kita insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata beliau, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Yang namanya rahmat itu digantungkan di aras. Takulu, kemudian rahmat ini berkata, man wasolani wasolahullah, man koto'ani koto'ahullah. Barang siapa yang menyambung aku maka akan disambungkan oleh Allah. Barang siapa yang memutusku maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim, dari kata rahmatun, rahmat, rahim itu juga rahmat. Arham itu bisa diartikan juga rahmat. Silaturahim itu bisa juga diartikan menyambung rahmat. Dalam bahasa umum adalah sanak keluarga yang ada hubungan. Artinya silaturahim dari akar kata dengan rahmat itu punya akar kata yang sama. Ini menunjukkan bahwa antara silaturahim dengan rahmat ini punya hubungan. Ini begitu pentingnya kita menjaga silaturahim. Maka perlu kita saling memaafkan. Bahkan sebenarnya kita saling memaafkan itu sebelum kita masuk bulan Ramadan. Tradisi kita itu setelah selesai bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya itu yang bagus itu sebelum bulan Ramadan kita sudah saling memaafkan. Ini pentingnya kita silaturahim. Kemudian di antara fadilah silaturahim apa? Ya tentunya yang kita inginkan adalah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah berpesan kepada kita, ya ayyuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu wasallu bil laili wan nasu niyam tadhulul jannata. Wahai manusia, kata Rasulullah, absus salam, sosialisasikan salam. Kita upayakan setiap bertemu kita uluk salam, tegur sapa. Kemudian wa'atimut ta'am, beri makanan. Apalagi seperti kita hari ini bulan puasa yang memberi takjilan, memberi makanan, ini pahalanya besar. Kemudian wasilul arham, sambunglah arham, sambunglah ikatan persaudaraan, sambunglah famili-famili, kerabat terdekat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang-orang pada tidur, maka akibatnya apa? Tadhulul jannata, kalian semua akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim ini bagian dari salah satu jalur yang disiapkan oleh Allah agar kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini silaturahim. Kemudian yang kedua, toleransi. Toleransi ini berasal dari bahasa Latin, tolerari, artinya apa? Saling memikul, itu artinya toleransi. Toleransi itu juga sangat dianjurkan di dalam agama kita. Di antaranya apa? Sudah jelas dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghormati apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Itulah toleransi. Walaupun kita merasa kita benar, mereka salah, kita tetap menghormati pilihan mereka. Kita tidak boleh mengganggu apa yang menjadi pilihan mereka. Sebagaimana mereka juga tidak boleh mengganggu apa yang menjadi pilihan kita. Selama tidak merugikan orang lain apa yang kita lakukan. Dalam surat Al-Kafirun sudah jelas-jelas katakan, wahai orang kafir, walaupun beda pilihan, walaupun beda keyakinan, walaupun beda Tuhan sekalipun, katakan la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud.
Dan tidaklah kalian wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Ini sebuah langkah aksi atau sikap toleransi di sini. Menghormati pilihan orang lain, itulah toleransi. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itulah toleransi. Siapapun punya pilihan dan harus siap untuk bertanggung jawab dengan pilihan masing-masing. Ini dalam urusan agama, dalam urusan Tuhan. Allah sendiri pun sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, tidak pernah memaksakan kepada makhluknya untuk beriman kepadanya, walaupun Allah sendiri memerintahkan agar semua ciptaannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama sudah jelas, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Walaupun jelas mana yang salah, mana yang benar, jelas. Kebenaran itu seterang matahari yang terbit, bahkan matahari di siang hari. Tapi walaupun seperti itu, tidak ada paksaan di dalam agama. Walaupun agama orang lain dalam pandangan kita adalah agama yang batil, agama yang tidak benar, dan keyakinan kita bahwa agama kitalah yang benar. Tapi tetap kita tidak boleh arogan, tidak boleh memaksakan kehendak. Allah sudah mengingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Bahkan kita diciptakan berbangsa-bangsa, bermacam-macam suku, bermacam-macam adat tradisi yang berlaku. Semua itu justru lita'arofu di dalam Al-Quran. Allah sengaja menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan berbagai macam adat tradisi yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Itu tujuannya, bukan saling merasa paling benar, bukan. Bukan merasa paling berhak untuk mendapatkan surga, tidak. Ini sebuah sikap toleransi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu apa? Selalu mengajak musyawarah kepada para sahabatnya. Selalu mengajak musyawarah kepada sahabatnya dalam urusan apapun. Ini menunjukkan sikap toleran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asas musyawarah ini juga berasaskan toleransi, menghargai pendapat orang lain. Kemudian diambil mana suara terbanyak, itulah yang kemudian kita ambil sebagai solusi. Siapapun boleh berpendapat. Ada yang berpendapat siapa nanti ditampung, siapa yang paling banyak setuju, maka dia yang akan dimenangkan. Ini juga sebuah sikap toleransi, musyawarah yang juga diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, dalam surat Ali Imran. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka dalam urusan apapun, dalam kondisi dan keadaan apa yang disampaikan Rasulullah adalah pasti sebuah kebenaran, itu masih diperintah untuk bermusyawarah. Tunjukkan bahwa engkau juga mendengarkan aspirasi dari orang lain, bukan hanya satu arah dari Rasulullah, seakan-akan ini diktator. Maka kemudian Allah memerintahkan wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan mereka fil amri, dalam urusan apapun itu. Kecuali ketika sudah dihadapkan pada hukum Allah, hukum agama, dan itu diputuskan oleh Allah, maka tidak ada toleransi di sini. Harus kita bedakan. Harus kita bedakan. Ketika sholat wajib, ya sudah selama-lamanya wajib, tidak ada toleransi hukum menjadi sunat, menjadi mubah, tidak ada. Walaupun kita semua musyawarah sepakat sholat maghrib dihapus, tetap wajib hukumnya. Karena ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi toleransi itu juga ada batasannya, itu yang harus kita pahami. Toleransi itu tidak berarti menganggap benar kesalahan, tapi kita menghormati apa yang mereka lakukan selama tidak merugikan dan tidak mengganggu orang lain. Mereka dibuat nyaman dengan pilihannya, maka kita juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan dengan pilihan kita. Inilah sikap toleransi yang diajarkan di dalam agama. Rasulullah bahkan sebagai orang yang setiap ucapannya adalah wahyu,
La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran, tapi beliau masih diperintahkan oleh Allah untuk menghormati pendapat orang lain. Ini toleransi. Toleransi. Sering terjadi seperti itu, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peristiwa, ketika menantu beliau yang kemudian berpisah karena perbedaan agama. Rasulullah itu punya penantu yang beda agama, tapi kemudian akhirnya mendapat hidayah. Jadi salah satu putri Rasulullah bernama Zainab. Dia menikah. Ini masih sebelum Rasulullah menjadi nabi. Kemudian Rasulullah menjadi nabi, Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, membawa agama Islam. Sehingga Zainab sebagai putrinya ikut agama ayahnya, ikut Islam, sedangkan menantunya masih tetap dengan agama sebelumnya, tidak masuk Islam. Ini masih menjadi masalah karena tidak ada larangan kawin lintas agama. Mulai tumbuh masalah ketika ada perintah hijrah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka sang putri di sini si malakama, apa ikut ayah, apa ikut suami. Untuk sementara tetap tinggal di Madinah ikut suami. Baru ketika ada larangan perintah, larangan nikah beda agama, terputus hubungannya, harus berpisah. Dengan berat hati Siti Zainab ikut ayahnya, berpisah dengan suaminya. Suatu ketika suaminya tertangkap, kena tawan oleh orang-orang Islam. Ini kan orang kafir, ditawan karena ini adalah suami, masih dicintai walaupun terpisah karena beda agama. Ditebus oleh Siti Zainab, ditebus pakai kalung emas. Kalung emas ini adalah hadiah dari ibunya Siti Khadijah. Disampaikan kepada Rasulullah sebagai jaminan keamanan mantan suaminya karena sudah terpisah. Sebagai jaminannya kalung diberikan. Dilihat oleh Rasul, ternyata kalung dari istri tercintanya Siti Khadijah. Menangis beliau. Apa beliau langsung menerima tebusan ini? Beliau tidak langsung menerima, tapi memanggil sahabat-sahabatnya. Ini bagaimana kasus ini? Putri saya mau menjamin suaminya. Apa boleh apa enggak? Kata Rasulullah. Apa kalian setuju apa tidak? Padahal tanpa musyawarah pun, tanpa memanggil sahabat pun, ketika Rasulullah memperbolehkan, semua yakin, sepakat boleh. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan sikap otoriter, beliau tetap menunjukkan sifat yang luar biasa, ada toleransi di sini, tetap bermusyawarah bagaimana, setuju apa tidak. Ya tentu semua sahabat setuju, akhirnya kemudian dibebaskan dengan jaminan kalung. Cuman pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kembali beriman kepada Allah, menjadi orang Islam dan pernikahannya utuh kembali dengan Sayyidah Zainab. Ini ujian luar biasa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini salah satu contoh toleransi yang luar biasa. Tidak dipaksa, padahal ini menantunya, ikut saya tidak. Kalau tidak ikut silahkan. Bahkan anaknya ikut saya silahkan, ikut suaminya silahkan. Karena masih belum ada perintah dari Allah. Tapi begitu ada perintah dari Allah bahwa pernikahan lintas agama dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus bisa. Karena ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sudah tidak ada toleransi. Ini maksud saya tadi, toleransi itu juga ada batasannya. Saya kira ini cukup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Harul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama ceramah agama, yakni tentang keutamaan silaturahim dan toleransi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi penyejuk di hati kita. Berhubung waktu tidak memungkinkan untuk tanya jawab, mungkin langsung acara yang keempat, yakni doa. Waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatimi lima sabaqna siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tuliku biha nababa syarri wa ta'siri wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma jal jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir lana jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidaina. Allahumma maghfiratuka ausa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wa minkum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara kita di sore hari ini. Semoga hadirnya kita dicatat sebagai amal kebaikan yang memberatkan amal timbangan kita di yaumil hisab nanti. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan perlu kami sampaikan mengenai pengajian di hari Sabtu, yakni penyajinya adalah Habib Kusai bin Abdullah Alwi Asyagab dari Yayasan Al-Amin Kedung Asem Probolinggo, yang mengangkat tema mengenal lebih dekat dan muhabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dimohon untuk pengajian terakhir para jemaah diharapkan bisa hadir semua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu fukah kurang 2 menit. Merdeka.